dapat hasilnya langsung, bisa juga dizakatkan itu bulanan atau tahunan dan sebagainya, nanti ini berdasarkan dengan analogi masing-masing. Kemudian nisabnya berapa? Ada ya sebagian yang mengkiaskan dengan zakat zuru wasimar, berarti nisabnya itu harus 5 ausuk ya. Nggak boleh nanti dia bilang mengkiaskannya dengan zuru wasimar tapi nisabnya 85 gram. Kan itu nggak nyambung. Kalau dia mau 85 gram berarti dia harus menganalogikannya dengan tuzaki zakatan nukut. Berarti harus dianalogikan dengan zakat nukut. Atau dianalogikan dengan zakat perdagangan. Nah sekarang berapa nisabnya kalau zakat perdagangan dan zakat nukut itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak. Oke ya, ini roji sudah. Kemudian bagaimana cara mentakwim, mengkonversi? Bagaimana kita mengkonversinya gitu? Dengan kan kalau teman-teman lihat ya, kalau kita mau beli dolar, saham itu kan nanti ada harga jual, ada harga beli gitu ya. Nah, terus kita makainya yang mana dong? Orang di sini banyak pendapat. Pendapat yang pertama yang bilang bisi'ir suk dengan harga pasar. Ada yang bilang konversikan dengan bisi'iril bai'il fi'li dengan harga jual real saat penjualan. Ada yang bilang bisi'iril kulfatil ula. Ada yang mengkonversikan dengan harga kulfatil ula modal awal gitu. Dan macam-macam. Dan ini nanti bisa didetailkan lagi. Dan ketika ada pilihan, silahkan memilih mana yang paling maslahah, mana yang paling karena di dalam syariat itu sebaik-baik penerima zakat maka dia tidak sebaik-baik pemungut zakat dia tidak boleh mengambil yang terbaik dari harta seseorang ataupun yang terjelek dari harta seseorang, maka dia harus mengambil yang di tengah-tengah. Nah ini bisa dijadikan patokan untuk mengambil konverter nilai yang mana yang akan digunakan dalam mengkonversi berapa aset ini kalau diuangkan gitu, karena kan nanti kita mau menghitungnya dengan zakat nukut misalkan. Oke ya, jelas ya. Selanjutnya baru kita masuk ke sesi kedua, yaitu apa perlu kita kasih jedah dulu? Mungkin ada yang ingin bertanya? Gimana moderator? Atau mau kita langsung lanjut ke investasi harta zakat? Jadi kalau tadi kita zakat investasi, sekarang kita ngebahas investasi harta zakat. Gimana Mas Arief? Enaknya gimana? Ibu, baiklah untuk Pak audiens, kalau memang mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan, tapi kalau memang belum ada pertanyaan dipersilakan untuk Ibu untuk melanjutkan materinya, Bu. Oke, biar lebih hemat waktu apa kita lanjutin aja kali ya? Kita lanjutin, setelah itu baru kita mau ngobrol kemana aja, dari topik juga nggak salah. Gimana? Gitu aja ya? Iya, Bu. Oke. Silakan, Bu. Kayaknya ini ada yang ngechat nih, apa nih? Iya, Ibu juga mau ngomong. Itu siapa yang mengechat layar itu? Yang mencoret-coret layarnya. Jadi kesian tuh, ada yang nggak bisa. Gimana? Mohon buat yang mencoret layar, mohon untuk menghapus, dikarenakan dari host juga nggak bisa menghapusnya itu. Iya, Ibu juga nggak bisa menghapus. Gimana cara menghapusnya nih? Harus orang yang nyoret ya yang menghapus ya? Iya Bu, harus orang yang mencoret. Tuh, ada lagi yang nyoret. Atas nama Winda dimohon untuk menghapus. Itu chat barusan warna biru. Atau bisa gini aja Bu, Ibu stop share screen. Stop share screen ulang ya? Iya Bu. Oke, sip. Oke. Sepertinya yang mencoret juga nggak ngerti gimana cara menghapusnya. Sepertinya bisa gitu. Oke, sip. Kita stop ya. Oke, Bu share ulang. Ini sebenarnya kecepatan nggak tadi Ibu menjelaskannya? Bingung nggak? Harus iya, bingung. Bu. Harus bingung. Jadi kalau nggak bingung nanti nggak tahu apa yang diomongin. Justru harus bingung ya. Iya, Bu, bingung. Bingung ya. Dan ini untuk yang anak-anak kelas Ibu ya khususnya yang bergabung ini. Be careful karena ini akan Ibu masukkan ke UTS UAS nantinya. Jadi salah satu dari yang Ibu jelasin di sini nanti akan Ibu share slide-nya. Mungkin nanti yang mau bertanya langsung atau detail langsung Ibu akan kasih. Tapi intinya adalah kalian ambil keyword-keywordnya aja. Apa saja sih sebenarnya yang penting untuk dibahas gitu.
Oke, sekarang Ibu share ulang ya. Kita lihat. Kalau tadi kita berbicara tentang zakat investasi, sekarang kita balik. Investasi zakat. Jadi jangan sampai terkecoh ketika orang bilang, boleh nggak sih zakat investasi? Atau boleh nggak sih investasi harta zakat gitu. Nah itu jangan sampai terkecoh. Tadi kan udah dijelasin sama Habibie bahwa kalau kita zakat investasi itu artinya kita memiliki uang yang kita investasikan atau barang yang kita investasikan dan kita berharap investasi tersebut mendapatkan profit sehingga profit tersebut nanti sampai pada nisabnya misalkan kalau emas itu 85 gram maka wajib dizakati. Nah sekarang kalau investasi harta zakat adalah bagaimana harta zakat yang sudah terkumpul nih, sudah ada nih, itu diinvestasikan. Boleh nggak gitu diinvestasikan? Gitu. Atau sebelum kita berbicara tentang nanti hasil dan lain sebagainya, jadi investasi harta zakat di sini ada beberapa varian. Kita lihat ya, ada beberapa teknis dan ada beberapa penerapan, ada beberapa hukum. Pertama, investasi siapa saja pihak-pihak yang melakukan investasi harta zakat. Pertama adalah pihak yang berwenang dalam menginvestasikan harta zakat, pertama mustahik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Habibie itu berarti mustahiknya itu santri. Maka santri tersebut mengambil zakatnya kemudian diinvestasikan dalam bentuk modal keilmuan intelektual yang nantinya harapannya ke depan dengan modal keilmuan yang dia dapat dia bisa statusnya dari mustahik menjadi muzaki. Karena tanpa ada perbekalan keilmuan mau apapun, mau usaha apapun nggak ada ilmunya itu nggak akan sia-sia gitu, nggak akan menghasilkan, nggak ada cerita orang tuh kebetulan atau bejo dan lain sebagainya. Kalau dalam berbisnis kita nggak punya ilmunya, ilmu dalam tanda kutip ya, bukan harus sekolah tinggi sampai doktor, sampai profesor, enggak, tapi ilmu berdagang, maka itu bentuk dari investasi dan mustahik. Kemudian ada juga pihak lain yang melakukan investasi, misalkan nih, Ibu sebagai seorang muzaki, saya punya uang 1 miliar yang itu sudah wajib zakat, sudah waktunya zakat, sudah sampai di nisabnya. Kemudian saya bilang, boleh nggak saya investasikan dulu uang ini, nanti hasilnya baru boleh nanti dimanfaatkan oleh para mustahik. Nah yang seperti ini boleh nggak gitu? Jadi kalau yang pertama tadi udah pasti boleh karena uang itu sudah diserahkan dulu kepada mustahik, kemudian mustahik yang melakukan investasi. Nah kalau yang kedua, yang melakukan investasi itu muzakinya. Orang yang mengeluarkan zakat yang melakukan investasi. Jadi dia tidak serta-merta memberikan uang kepada mustahik atau kepada lembaga yang mengelola zakat, tapi dia menginvestasikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, yang mengelola atau menginvestasikan harta zakat tersebut adalah lembaga pengelola zakat atau yang mewakilinya. Misalkan OPZ yang ada, misalkan Basnas, misalkan Lasnu, dan BAS, ACT, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 pihak yang melakukan investasi di sini. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh nggak? Ada yang pernah dengar nggak boleh? Coba kalau ada yang mau sedikit dibagi mendapatkan THR, silahkan Ibu minta kilasan aja. Mungkin ada yang pernah mendengar, menjelaskan, ada yang pernah melihat atau mendengar hukumnya, boleh apa enggak? Silahkan. Ayo. Untuk pertanyaan kedua ini mungkin agak berat, jadi Ibu doublein THR-nya. Pulsanya double. Silahkan. Ada? Apa Bu? Ibu mau salah satu dari kalian siapa yang tahu atau pernah mendengar hukum atau pihak siapa saja yang melakukan investasi pada harta zakat? Saya kan pernah dengar, oh ya Bu, saya waktu itu pernah dengar misalkan Basnas melakukan ini, atau lembaga zakat yang ada di daerah saya melakukan ini, dan itu bentuk dari investasi dan lain sebagainya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Habibie. Habibie pernah mencontohkan tadi investasi santri ya, santri yang dididik itu bentuk dari investasi. Dan itu bentuk dari investasi mustahik, karena santrinya adalah mustahiknya. Nah sekarang mungkin ada teman-teman yang lain, anak-anak yang lain yang pernah mendengar baik itu dari sisi pihak muzaki ataupun lembaga pengelola zakat yang melakukan investasi pada harta zakat.
Nih teman-teman PKS kan udah jagonya ya dalam perekonomian, perzakatan dan keuangan syariah. Saya yakin pasti ada salah satu di antara kalian yang sempet gitu mengganjal di dalam hati, kok harta zakat diinvestasiin sih, atau misalkan oh kenapa ya di Indonesia belum pernah dengar, atau pokoknya apa saja yang mengganjal lah dalam hal investasi harta zakat. Bukan zakat investasi ya, investasi dalam harta zakat. Ada? Ada yang raise hand? Ada? Atau siapa ya yang Ibu kenal di sini ya? Ayo, siapa? Nggak ada? Kita lanjut? Ya, nggak ada. Karena di Indonesia emang belum pernah melakukan investasi. Ini nggak dengar. Jadi kalau mau, itulah pentingnya mungkin kita belajar keluar, sedikit melebarkan pengetahuan kita kepada negara-negara tetangga dan negara-negara Arab lainnya misalkan terkait dengan perzakatan, karena banyak hal yang mereka sudah duluan maju dan kita belum sampai ke sana gitu. Di antaranya adalah wacana investasi zakat, investasi harta zakat. Oke, sekarang kita masuk ya satu-satu. Boleh disimpan ini, nanti silahkan kalau ada yang menemukan case seperti ini, Ibu akan tetap memenuhi janji Ibu tadi, akan ada THR pulsa atau dalam bentuk lainnya lah. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan membincang tentang hukum istismar amwal zakat. Hukum menginvestasikan harta zakat min kibalil mustahikin, dari pihak mustahik. Boleh nggak sih kalau misalkan Ibu nih sebagai seorang mustahik, saya ini salah satu fakir miskin, duafa, yatim piatu yang berhak mendapatkan zakat, ketika saya diberikan uang zakat, saya menginvestasikan uang ini. Nah, ini seperti ini mungkin teman-teman sudah banyak ya mendengar ya, apa yang dilakukan oleh Basnas, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dan juga lembaga keuangan Ziswaf ya khususnya, itu melakukan praktek zakat produktif yang disampaikan oleh Habibie tadi. Hukumnya apa? Jelas kalau hukumnya dari Mikibal Mustahik itu boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Dan kenapa kalau yang muzaki nggak boleh? Dan kenapa kalau yang lembaga nggak boleh? Apa tadi, Bu? Kenapa kalau investasi yang dilakukan oleh mustahik itu boleh, sementara yang dilakukan oleh lembaga lain atau muzaki itu masih dalam tanda tanya? Kenapa? Mengapa seorang mustahik ketika dia sudah menerima zakatnya, uang atau apapun dalam bentuk apapun, kemudian dia investasikan? Kenapa boleh? Dan kenapa muzaki nggak boleh dan kenapa lembaga lain masih dipertanyakan? Kenapa? Jawabannya apa? Sederhana sekali. Karena Karena apa ya, Bu ya? Karena ada yang bisa bahasa Arab nggak di sini? Jawabannya itu jelas banget nih. Karena asbahat mamlukatan milkan taman lahum. Itu keywordnya. Ada yang bisa bahasa Arab? Oke, nanti boleh ya kita abis ini belajar bahasa Arab deh kalau gitu. Oke. Karena ketika seorang mustahik menerima zakat dari muzaki atau dari lembaga, ketika itu sudah dia terima, itu sudah menjadi hak mutlak milik si mustahik. Ketika suatu harta zakat, mal zakat itu kita terima sebagai seorang mustahik dan itu sudah menjadi masuk dalam kepemilikan kita, maka hak kita mengelolanya, mau dibentuk, mau dijadiin apapun, mau dibuat apapun, mau dijadiin rumah, mau dijadiin kos-kosan, mau dibeliin mobil, mau dibeliin apapun, itu sudah menjadi hak mutlak si pemilik. Even dia fakir miskin, even dia fisabilillah dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Sederhana kan jawabannya? Iya, Bu, paham, Bu. Oke, nanti bisa jadi ini akan Ibu tanyakan ya ke teman-teman yang mungkin nanti kita akan bertemu lagi di UAS. Apa sih sebenarnya yang bikin mustahik itu boleh melakukan investasi pada harta zakat?
Ya karena jawabannya sederhana saja. Karena dia sudah menjadi pemilik mutlak terhadap harta tersebut. Maka dia bebas mau diapain. Mau dijadiin, mau dimakan sampai habis, mau dibelanjain sampai habis, mau diinvestasikan dan lain sebagainya, itu dia bebas. Jadi ulama Syafi'i di sini apa ya? Ada ya beberapa ulama yang bilang, ya kalau 4 aslaf yang pertama oke, boleh, karena nanti ketika dia dapat zakat itu memang sifatnya untuk dikonsumsi ya, untuk menjadi hak milik, seperti fakir miskin, fakir ya, miskin, amilin, kemudian apa satu lagi yang boleh tuh yang pertama, nama sedaqatul lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal amilina fi sabilil warqab. Nah, nanti 4 yang terakhir itu nggak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mustahik yang 4 terakhir itu ketika siapa aja yang 4 terakhir itu? Ar-riqab, Arikop. al-gharimin, fisabilillah, sampai musabil. 4 ini sebagian ulama ada yang mengatakan nggak boleh dia melakukan investasi pada harta zakat yang dia terima. Kenapa? Karena tujuan zakat yang diberikan kepada 4 asnaf ini itu apa? Pertama, rikob berarti untuk siapa? Untuk membebaskan dia dari kesahayaannya, kehamba sahayaannya, keperbudakannya. Artinya uang tersebut harus dibayarkan kepada si pemilik budak. Artinya tidak boleh digunakan dalam tujuan yang lain. Karena tujuan dari diberikannya zakat kepada hamba sahaya tersebut untuk memerdekakan dia. Kedua, qada'ud dain atau gharimin, orang yang berhutang. Diberikan zakat kepada orang yang berhutang untuk apa? Untuk, ada lagi nih yang mencoret. Untuk qada'ud dain. Membayar hutang. Untuk membayar hutang. Maka zakat yang diberikan kepada dia silahkan diserahkan kepada si peminjam hutang. Si pemberi pinjaman hutang. Jadi harus dibalikin hutangnya dulu gitu. Bukan untuk investasikan atau dimakan atau difoya-foyain. Kemudian yang ketiga, fisabilillah, untuk berjihad. Silahkan digunakan untuk berjihad, bukan untuk yang lain-lain. Atau fi ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Misalkan saya mau pulang ke negara saya nggak punya tiket gitu. Kemudian saya diberikan tiket dari uang zakat, maka uang zakat tersebut ya untuk dibayarkan ke tiket. Bahkan misalkan fisabilillah, misalkan kalau tadi yang memaknai fisabilillah secara luas ya, itu misalnya untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini itu langsung dibayarkan ke pihak-pihak yang memang harus yang memenuhi kriteria untuk dia berhak mendapatkan zakat. Jadi nggak boleh untuk diinvestasikan. Itu sebagian dari ulama mengatakan seperti itu. Tapi masih ada tapinya. Menurut Syafi'i ya, sebagian dari Syafi'i mau bilang gini. Kalau misalkan nih, saya nih dapat zakat misalkan untuk bayar hutang. Hutang saya misalkan 500 juta. Saya dapat zakatnya cuma 350, masih kurang 150 juta Ibu gitu. Gimana dong gitu? Boleh nggak sih uang yang saya dapat 350 ini saya putar, saya investasikan dulu biar nanti bisa melengkapi sisa hutang yang 150 juta lagi. Boleh nggak? Sebagian ulama Boleh, Bu. membolehkan. Sebagian ulama Syafi'i ya, sebagian ulama Syafi'i membolehkan dengan tujuan adalah untuk tujuan yang sama, dengan tujuan sama tadi, tujuannya untuk melengkapi membayar hutang. Tapi kalau tujuannya untuk dapat profit bla 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 yang lainnya, maka itu tidak dibolehkan. Oke ya? Jelas ya? Jelas ya? Jadi Imam Nawawi itu bilang katanya izalam yafi biddain liyablu qadr dain bitanmiyah. Jadi kata dia seandainya kita mendapatkan zakat untuk membayar hutang, untuk gharimin yang membayar hutang, tapi ternyata zakat tersebut yang diberikan, uang zakat yang diberikan itu ternyata nggak cukup untuk membayar hutang, maka boleh uang tersebut dikembangkan, diinvestasikan atau diputar sehingga nanti hasilnya bisa melengkapi kekurangan yang tadi dibutuhkan. Seperti itu. Jelas ya? Sekarang kita lihat berapa sih sebenarnya standar modal atau capital yang nanti diberikan kepada mustahik itu. Misalnya nih, daripada nih ibu-ibu nih ya, udah tua nih dia nih, kalau dikasih uang maka dia uangnya nggak akan jadi apa-apa, habis gitu aja gitu, atau mungkin direbutin oleh anak-anaknya. Maka dikasihlah dia misalkan
apartemen misalkan, atau dikasihlah dia suatu gedung ruko misalkan untuk disewakan, sehingga nanti dari sewanya itulah yang akan menghidupin dia. Nah, sekarang siapa yang menentukan berapa jumlah yang pantas untuk satu orang mustahik? Ada yang tahu? Berapa? Berapa ketentuan yang menjadi standar untuk diberikan kepada mustahik ketika mustahik tersebut ternyata dia layaknya dapatnya aset nih, dia layaknya dapatnya modal nih gitu. Oh ternyata dia bisa, dia misalnya pemilik modal gitu, jadi dia bisa bisnis gitu, sebenarnya dikasih modal gitu. $5, Bu. Nanti berapa nih modal standar yang digunakan oleh penjual buah? Misalnya Ishrin, misalnya 20 dinar misalnya gitu. Atau al-atar, atau dia misalkan penjual parfum. Berapa nih ya biasanya yang digunakan modal awal buat penjual parfum? Jadi nanti standar modal yang diberikan itu menyesuaikan dengan profesi apa yang mau dia kerjakan nantinya. Jelas ya? Sederhana saja berarti ya, jawabannya adalah standar capital atau modal yang diberikan kepada mustahik ketika dia ingin melakukan investasi atau bisnis dari uang zakat, maka diberikan menyesuaikan dengan profesi apa yang paling dia tekunin dan paling dia lakonin dan paling dia jago di sana. Oke? Saya pedagang bumbu-bumbu rempah, kan itu nggak mahal ya modalnya, berarti dikasihnya cukup lah 5 dirham gitu. Tapi kalau pedagangnya soy rofi, pertukaran uang perbankan misalnya, kan butuh modal gede tuh. Oh berarti kasihnya 15.000, humsata alaf berarti 5.000 dinar misalkan. Atau johari, dia jualnya emas permata, dia mau enak banget ya, saya mau dong jadi mustahik yang dapat modal ini dagang emas ya. Ini dapatnya ya sesuai dengan modal yang, dan ini disesuaikan dengan tadi. Jadi misalnya kayak tadi santri yang disekolahkan untuk nanti sekolahnya sekolah bisnis gitu, sekolah permodalan. Nanti ternyata dia jagonya menjadi tukang bengkel misalkan. Ya udah berarti disesuaikan dengan berapa budget yang dibutuhkan untuk membuka bengkel misalkan kayak itu. Jadi disesuaikan dengan usaha apa yang nanti paling pantas untuk dia. Oke ya, jelas ya? Jelas ya? Ibu lanjut ya. Sekarang ra'yu rajih. Nah, sebelum itu ya, matlab yang kedua. Sekarang kita ngebahas tentang, kalau tadi yang pertama kita ngebahas tentang investasi yang dilakukan oleh mustahik, yang kedua ini investasi yang dilakukan oleh muzaki. Boleh nggak sih sebenarnya muzaki ini? Di sini juga ternyata ada khilaf gitu. Jadi ada perdebatan antara ulama yang mengatakan boleh atau tidak bolehnya investasi yang dilakukan oleh seorang muzaki. Kenapa? Karena itu terkait dengan apakah kewajiban zakat tersebut wajib ditunaikan secara fauron atau langsung ketika dia sampai nisab dan sampai haul langsung diserahkan, atau ala tarohi, atau boleh bertenggang gitu. Jadi kapan dia mau melaksanakan yang dilaksanakannya, karena ulama Hanafi itu menganggap bahwa namanya kewajiban zakat itu dia ala tarohi atau umri gitu. Jadi seumur hidup dia. Jadi yang paling wajib itu kalau ketika dia sudah kayaknya udah mau mati nih gitu ya, tapi dia kelihatan udah mendekatin ajal nih gitu, maka di sana lah letak kewajiban banget, wajib waktu itu harus dilaksanakan zakat. Tapi selagi dia misalkan masih ada umur, maka dia boleh lah nyerahin zakat nih kapan umurnya ada. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa zakat itu wajibnya fauron. Kenapa? Harus langsung. Kenapa? Karena jelas ya dalil-dalilnya Allah Ta'ala bilang wa atu haqqahu yauma hasadihi. Karena Allah bilang silahkan tunaikan zakat ketika dia selesai panen. Artinya langsung harus ditunaikan. Jadi ketika ada sebuah perintah, berarti perintah tersebut tujuannya adalah disegerakan, harus segera. Dan juga kebutuhan fakir dan miskin itu nggak bisa ditunggu gitu. Kalau misalkan zakat itu seperti yang dikatakan oleh Hanafi, ada tenggang waktu, boleh kapan saja, maka nanti terbengkalai dong orang-orang miskin gitu. Sementara orang miskin ini kalau kelaparan tuh nggak bisa nunggu sampai besok gitu, mati orang gitu. Nah maka wajibnya itu alal faur. Dan lagi pula zakat ini sama seperti ibadah yang lainnya, seperti puasa, seperti sholat, yang sifatnya itu ibadah tukarar fi kulli am. Ibadah yang itu setiap tahun tuh berulang gitu.
Setiap tahun tuh harus zakat, setiap tahun tuh harus puasa gitu. Dan kalau misalnya ibadah yang berulang, maka berarti dia wajib dilaksanakan pada tahun itu juga. Seperti itu. Berbeda dengan pendapat Hanafi yang tadi Ibu katakan wajibnya tuh umri. Jadi selagi dia belum ada sakaratul maut nih, dia nggak tahu. Padahal kita nggak tahu ya kapan sakaratul maut. Tapi kalau kita udah kelihatan sakit parah nih, maka baru wajib melaksanakan zakat. Itu menurut versi Hanafi. Kenapa? Karena kalau menurut Hanafi yang namanya perintah itu mutlak. Perintah itu sifatnya umum gitu. Jadi nggak ada istilah harus sekarang gitu. Oke ya. Jadi yang rojihnya ya sudah jelas ya di sini rojihnya pendapat yang paling rojih itu adalah pendapatnya jumhur, yaitu wajib alal fawr. Tapi seandainya nih seandainya nih kita misalkan dan kenapa jumhur mengatakan wajib alal fawr, karena yang boleh mentakhirkan zakat, kita kalau mentakjil zakat itu malah bagus ya, kita mempercepat mengeluarkan zakat. Misalkan yang harusnya ya zakat profesi nih kan, haulnya kan 1 tahun nih misalkan, tapi ketika setiap bulan dia dikeluarkan langsung, itu lebih baik, berarti dia sifatnya itu takjil tuh ya untuk meringankan fuqaha dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Nah sekarang kalau takhir, boleh nggak sih mentakhirkan, memperlambat-lambat mengeluarkan zakat? Itu boleh asal dengan syarat ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Misalkan nih, kalau misalkan uzur syar'inya misalkan tadi saya misalkan zakatnya ke luar negeri dan itu harus memakan waktu misalnya. Nah, makan waktu yang kayak gini nih uzurnya syar'i gitu. Tapi kalau untuk diinvestasikan itu tidak termasuk dalam uzur syar'i. Maka menurut jumhur zakat itu ya harus ditunaikan sesegera mungkin. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu hukum investasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau yang mewakilinya. Boleh nggak sih lembaga amil zakat itu melakukan investasi dari harta zakat? Ada yang bisa jawab? Ayo Dimas mau jawab? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu buat mustahik, Bu. Buat mustahik. Jadi nggak boleh ya diinvestasiin. Jadi kalau lembaga amil zakat menginvestasikan harta zakat itu untuk lembaga zakat, bukan untuk mustahik. Boleh sih, Bu. Boleh nggak? Boleh, Bu. Karena kan lembaga zakat menginvestasikannya juga kan untuk mustahik. Iya kan? Produktif, ya nggak? biar lebih berkembang dana zakatnya. Iya. Iya nggak? Begitu nggak? Iya, Bu. Boleh. Ayo, ada yang mau nimpali lagi? Tetap ya, Dimas, tetap keberanian Dimas. Ibu apresiasi, walaupun nanti nggak double, tapi Ibu udah kasih THR deh, tenang. Oke, Boleh, Bu. Boleh. Siapa Bu. yang ngomong nih? Fala, Bu. Fala. Ayo, Fala. Kenapa boleh, Fala? Satu aja alasannya kenapa boleh. Kalau untuk di Indonesia, kerangka acuan kita kan sudah dikeluarkannya di SNMUI. Jadi kita kan sudah ada isi kan Bu, indeks saham syariah, yang mana itu hasil dari investasi itu disarankan bagi para investor itu hasilnya untuk dizakatkan. Nah, zakat tersebut memang dialihkan ke lembaga zakat. Nah, di sisi lain lembaga zakat itu juga ada yang namanya istilah zakat development community ataupun zakat project. Jadi pihak Basnas yang sudah menerima dana dari para yang membayar zakat itu memiliki kewajiban juga untuk mengembangkan dana zakat tersebut sehingga menjadi lebih produktif, karena itu untuk keberlanjutan, Bu. Oke, good. Nurfala, bravo. Oke, Nurfala bisa dapat double nih, double THR-nya. Nanti boleh japri Ibu ya, yang Ibu sudah sebutkan mention namanya boleh langsung japri Ibu. Nah, sekarang kita detailkan satu-satu. Jadi, tadi ya Nurfala mengaitkan 2 versi antara judul kita nih. Antara orang yang berinvestasi dalam saham yang itu sudah keluar SBN-nya harus wajib zakat dan itu dialokasikan kepada lembaga zakat, juga bagaimana lembaga zakat mengelola harta tersebut dalam bentuk development community DCM development community zakat zakat development community ya, ZDC ya nggak? ZCD, Bu. ZCD ZCD, zakat community development ya. Oke. Sekarang
Yang ingin Ibu tanyakan, zakat community development itu peran Basnas sebagai apa? Apakah peran dia sebagai investor atau peran dia hanya sebagai mengawal para mustahik untuk mengembangkan dan menginvestasikan hartanya? Ada yang Mengawal, Bu. mengawal, betul. Mengawal. ya. Artinya yang dilakukan oleh Basnas hanya sebatas mengawal. Yang melakukan investasi langsung dan menjalaninya langsung itu adalah mustahik. Dan dia berarti masuk dalam hukum yang pertama, yaitu hukum menginvestasikan harta zakat min kibalil mustahik. Dari pihak mustahik. Dan itu sudah kata mati, artinya boleh. Kenapa? Karena apalagi mustahik yang menerima itu adalah mustahik yang memang asnaf arba'ah yang pertama tadi. Fakir, miskin, apa sih? Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Wal amilina. Wal amilin. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Oke, good. Alhamdulillah masih menyimak berarti ya. Oke, berarti amil, rikop dan teman-teman rikop bukan, taklif kulub. Misalkan Ibu nih baru masuk Islam. Kemudian Ibu dapat zakat. Ibu investasikan zakat Ibu. Ada kan di dalam Basnas itu namanya juga ada. Jadi desa zakat ya itu tadi ya. Apa sih namanya? Zakat development, community development itu kayak satu desa bagaimana mereka dididik, dibina untuk mengembangkan hasil uang zakat yang diterima oleh mereka gitu. Baik dalam bentuk perkebunan, peternakan dan sebagainya. Jadi mereka diberi dana atau market, kalau nggak salah gitu ya. Ada supermarket ya kan? Ada bahan pertanian dan lain sebagainya. Nah, mereka diberikan ini dan dibina gitu. Tapi posisi Basnas di sini adalah sebagai pembina, bukan sebagai pelaku mustasmir, investor, bukan sebagai investor. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sebuah lembaga amil zakat menjadi investor? Artinya dia betul-betul menguasai, dia betul-betul melakukan investasi dalam kapasitas dia sebagai seorang investor, di mana dia berhak menentukan uang ini mau diinvestasikan kemana, uang ini mau dijadikan apa, nanti hasilnya baru nanti terserah dia mau dibagikan kepada mustahik yang mana. Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Jadi di sini ada dua ikhtilaf. Ada dua kaum. Kalau yang pertama, mereka bilang ada mujawaz, nggak boleh katanya. Kenapa? Siapa aja yang bilang nggak boleh ini? Yang bilang nggak boleh ini Syekh Wahbah Zuhaili. Pada kenal ya Wahbah Zuhaili yang punya buku fikih Islam Adilatu berjilid-jilid itu. Beliau bilang nggak boleh. Kemudian ada lagi dokter yang lainnya, Abdullah Ulwan, ini terkenal. Beliau adalah salah satu ekonom syariah yang concern pada perzakatan dan juga investasi zakat. Juga ada namanya Muhammad Taqiyul Usmani. Jadi ada beberapa ulama yang salaf dan kontemporer itu melarang. Kenapa beliau melarang? Karena beliau melihat ketika harta zakat tersebut diistismarkan, maka itu ada di sana kemungkinan kerugian. Namanya investasi itu akan ada risiko rugi gitu. Dan risiko rugi ini itu nggak boleh dilakukan dalam harta zakat. Itu akan merugikan mustahik gitu. Kemudian ada juga yang bilang, kaul saninya bilang boleh diistismarkan katanya. Boleh harta zakat itu diistismarkan sebagai, siapa yang ngomong ini? Yusuf Qaradawi, Mustafa Zarqa, Abdul Fattah Al-Huda, Abdul Salam Al-Abadi, sebagian dari ulama fuqaha yang membolehkan ini, profesor saya di kampus, itu beliau termasuk Menteri Wakaf kita di Jordan, itu membolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena kata dia, tujuan dari investasi ini adalah kan untuk mengembangbiakan. Apa bedanya antara ketika kita menyerahkan uang tersebut kepada mustahik dan diinvestasikan langsung oleh lembaga? Justru beliau-beliau ini melihat kalau uang tersebut diinvestasikan oleh lembaga, itu kontrolnya atau manajemennya itu bakal lebih baik dibanding diserahkan kepada mustahik yang belum tentu backgroundnya mengerti manajemen dalam menginvestasikan dan mengembangbiakan juga mengelola harta tersebut. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak Dimas? Iya enggak Nurfalah? Iya enggak Habibi? Benar enggak? Benar, Bu. Iya. Benar ya? Benar. Maka ulama ini mengatakan boleh. Plus, kalau misalkan nih, contoh,
Basnas misalkan, dia sudah punya program tahunan atau dia punya program yang memang nanti di awal tahun nih belum terkumpul uang zakat, tapi itu yang program tahunan, misalnya kayak beasiswa dan lain sebagainya, itu tetap harus disupport. Yang itu nggak bisa nunggu sampai zakat tahun selanjutnya itu terkumpul gitu. Maka pihak lembaga tersebut akan menyisihkan sebagian dari uang zakat yang terkumpul untuk menutupi slot-slot ini. Nah, begitu juga dengan investasi. Kenapa tidak misalkan lembaga-lembaga ini juga menyisihkan sebagian, misalkan kalau kita lihat ya rasio serapan dari penyaluran zakat itu ACR tuh ya, allocation, apa ya ACR tuh? Collection for and distribution, kayak gitu lah. Pokoknya intinya adalah bagaimana daya serap dari pendistribusian tersebut itu disisakan, jadi nggak sampai 100% plot, kadang sampai cuma 80% atau 90%. Jadi yang 10% atau 20%-nya ini disisakan untuk tahun berikutnya, untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang sudah pasti akan dibutuhkan di awal tahun, sementara kita tidak bisa menjamin akan terkumpul dana zakat di awal tahun, sehingga mereka menyisakan. Nah, kenapa tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak lembaga tersebut juga menyisihkan sebagian kedua? Katakan tadi misalkan 20%, 10%-nya untuk mengcover biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan atau pendistribusian yang sifatnya dauri atau sifatnya itu sudah bulanan, dengan 10%-nya lagi dialokasikan untuk investasi. Kenapa tidak ini dilakukan itu? Jadi ulama yang bilang kenapa Indonesia tidak melakukan itu gitu. Padahal fatwa MUI itu udah keluar gitu. Jadi kita boleh menginvestasikan, nanti Ibu sebentar ya Ibu baca fatwanya nomor berapa ya, Ibu lupa fatwanya. Jadi kalau kalian buka fatwa MUI itu tentang investasi harta zakat, itu MUI membolehkan dengan syarat. Sama seperti halnya sama seperti halnya Majmu' Fiqhil Islami. Mereka membolehkan, ada dawabitnya, ada batasannya, ada teknisnya, ada standarnya di mana dia dibolehkan melakukan investasi ini. Di mana lembaga zakat atau lembaga yang mengelola keuangan zakat itu boleh menginvestasikan sebagian dari harta zakat. Pertama, la tujad wujuhu sarful ajila litilkal amwal. Tidak ada kebutuhan yang sifatnya mendesak terhadap harta yang harus diinvestasikan tadi. Katakanlah misalkan tadi 80% didistribusikan, 20% disisakan, 10%-nya harusnya untuk menutupi kebutuhan yang memang sifatnya tadi sudah jelas setiap bulan, 10%-nya lagi untuk investasi. Nah, ini 10% untuk investasi ini kan nanti ternyata dibutuhkan nih untuk ternyata 10% pertama tadi nggak cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insidental, misalnya terjadi terjadi bencana alam misalkan, sehingga yang 10% ini harus dialokasikan kepada bencana alam tersebut. Nah, yang seperti ini artinya itu nggak boleh 10%-nya dilakukan untuk investasi. Tapi kalau tidak ada kejadian-kejadian yang mendesak seperti ini, maka dia boleh diinvestasikan. Oke? Dapat ya, 1 poin ya. Kedua, silakan dicatat. Bisa jadi ini akan keluar nanti. Pertanyaan yang insya Allah sibhul akid ya. Mungkin ya, katakan 90% akan keluar nanti di ujian Ibu. Ujian apapun yang Ibu hadapin. Atau nanti di akhir. Di akhir ketika Ibu ngasih question ya, quiz. Nanti quiz yang akan mendapatkan hadiah juga. Yang kedua, an la yatahaqqaq min istismari amwal zakah maslahatun haqiqiyatun rajihatul mustahqin. Keta'min mawarid daiman yuhaqqiqul hayatul karimah lahum. Jadi istismar ini harus tujuannya untuk mencapai kemaslahatan yang sangat yang jelas gitu. Jadi ada maslahat yang lebih dominan bagi mustahik. Jadi kalau investasinya hanya cuma untuk ya biar nanti dananya lebih banyak gitu. Atau ya biar nanti ada kerjaan lah ambilnya. Enggak, bukan kayak itu. Tapi memang betul-betul dengan adanya investasi ini harapannya nanti si mustahik ini dapat kemaslahatan, kebaikan yang lebih dibanding sebelum istismar, sebelum melakukan investasi. Oke, jelas ya? Kedua, belibet-libet enggak sih? Nanti kita sederhanakan. Yang ketiga, antakuna majalatul istismar masyru'ah. Majalat, objek dari investasinya ini harus masyru'. Nggak boleh dibuat misalkan untuk
investasi minuman keras, investasi perusahaan atau trading forex, ya nggak boleh. Kalau mau trading ya trading saham gitu, ya. Jadi harus masyru'. Kemudian yang keempat, antatakhizul kafatul ijra'at lati tudman maqatil amwal ala aslul hukm zakah. Jadi harus ada sistem dan teknis yang dilakukan untuk untuk menjamin agar si aset ini tuh bakok gitu, tetap eksis gitu. Misalkan kalau diinvestasikan dalam gedung, ya insya Allah gedung ini nggak akan hancur ya, nggak akan hilang dalam waktu satu kali pakai gitu. Jadi misalnya yang bentuk-bentuk investasi yang memang dia tuh asetnya itu akan sifatnya lama gitu. Kemudian ayus bikul qarar istismar, dan juga ketika sebuah lembaga memutuskan untuk menginvestasikan harta zakat tersebut, dia harus mengadakan dulu sebelumnya itu dirasa jadwal, atau harus ada dirasa jadwalnya. Harus ada penelitian dulu gitu, harus ada bahasa Indonesianya ya. Aduh, Ibu bingung bahasa Indonesianya. Dirasa jadwal tuh apa sih? Kayak kalau kita misalnya mau bikin sesuatu, kita cek dulu gitu. Apa ada yang tahu bahasa Indonesianya? Observasi. Observasi dulu gitu. Observasi dulu gitu. Jadi kayak harus ada pengkajian dulu gitu. Harus ada proposalnya dulu. Harus dilihat dulu, oh ini misalnya risikonya seperti ini, risikonya bisa nggak ya ditanggulangin gitu. Oke, yang seperti itu. Kemudian ayusnat amrul isyraf wal idara lizil kafa wal khubra. Harus ada tim dewan pengawas yang betul-betul mengawasi, mendampingi dan memiliki kafa'ah atau kemampuan yang memang betul memumpuni untuk mengawal investasi tersebut. Kemudian yang terakhir, atamidul qarar istismar mimman lahu wilayatul ama, yang menentukan, yang menetapkan boleh atau tidak bolehnya kita lakukan atau tidak kita lakukan istismar ini adalah al-imam, kepala, qadi, atau ahlul halli wal iqd. Jadi kayak saya kepala Basnas yang bermusyawarah dengan DPR, bermusyawarah dengan presiden dan lain sebagainya. Jadi memang yang mereka yang memang regulator yang jelas gitu, nggak boleh asal sembarang orang. Oke? Sudah ya, ada berapa tuh berarti? Ada berapa dawabitnya? Ada berapa standarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Betul 7 ya? Udah dicatat belum? 7 ya? Minimal bisa nyebutin 5 lah. Oke lah itu nanti. Oke ya? Sudah deh kayaknya selesai. Dari Ibu mungkin sekilas itu saja. Semoga ada manfaatnya. Kalau yang masih pusing, alhamdulillah artinya kita masih harus banyak belajar. Tapi kalau ada yang kurang jelas, Ibu dengan lapang dada, terbuka, kita sama-sama belajar bareng-bareng, kita kaji sama-sama. Yang mungkin nanti kalau yang ada yang mau nanya boleh langsung aja ya, nggak usah via chat atau ini, kita bisa langsung aja. Bisa langsung karena Ibu takut nggak. Oke. Ada Dimas yang mau bertanya. Iya. Dimas, silakan ya. Ya. Bu. Ya, silakan Dimas. Dimas ya? Itu pertanyaan di kolom chat, Bu. Di kolom chat ya. Oke. Dimas ya, Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Ibu. Apakah pada zaman Rasulullah ada dana jizyah dan tidak coba Dimas tahu nggak kapan urusan keuangan syariah ini berkembang pesat? Mulai dari jizyahnya, mulai dari ausyurnya, mulai dari dan beberapa sumber-sumber keuangan lainnya yang ada dalam syariah itu berkembang pesatnya pada zaman Utsman. Ada zaman Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu terkenal sebagai sahabat yang memang jago ekonom gitu. Dia melihat, oh ini misalkan bisa ditarik usyurnya, bisa ditarik jizyahnya dan lain sebagainya. Jadi pada zaman Rasulullah itu zakat ya, zakat yang memang berkembang, kemudian jizyah kemudian ditarik untuk orang non muslim ya.
dan itu ternyata efektif karena memang bahkan selain Islam itu menarik jizyah sebagai kewajiban mereka, kita juga punya kewajiban hak kita terhadap mereka atau kewajiban mereka terhadap kita, tapi kita juga berkewajiban untuk memenuhi imbalan dari jizyah tersebut, yaitu memberikan rasa aman, memberikan mereka perlindungan dan lain sebagainya. Jadi kalau umat muslim tidak mampu melakukan perlindungan kepada non muslim, maka dia nggak berhak menarik jizyah. Itu penting pada zaman Rasulullah dan sahabat juga seperti itu. Nah, sekarang kenapa di Indonesia tidak diberlakukan jizyah saja? Kenapa di Indonesia malah diberlakukannya pajak gitu, doribah gitu? Pertama, karena Indonesia bukan negara Islam, maka kita tidak bisa mewajibkan sesuatu yang itu kembali lagi pada kebijakan negara gitu, kebijakan negara, karena kita bukan non-muslim. Kalau kita negaranya negara Islam, kita memang mayoritas muslim tapi kita bukan negara Islam. Artinya kita tidak bisa menerapkan seperti itu. Tapi dalam hal pajak itu dia menjadi pelengkap ya, menjadi pelengkap karena sebagaimana kita ketahui zakat itu dia memiliki asnafnya khusus, memiliki porsinya khusus, penyalurannya juga di tempat khusus gitu. Ini mengapa Basnas belum menerapkan itu? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menginvestasikan uang zakat karena dikhawatirkan adanya kerugian. Sementara ulama yang jumhur menjawab asumsi tersebut. Setiap apapun, transaksi apapun itu pasti ada muatan kemungkinan risiko rugi gitu. Bahkan jual beli biasa. Ketika kita jual beli, tidak melulu kita untung gitu. Ada kemungkinan kita rugi. Tapi bukan berarti dengan adanya kerugian itu, terus kita nggak boleh jual beli gitu. Dilarang nggak jual beli? Enggak kan? Walaupun tidak semua jual beli itu untung gitu. Begitu juga dengan investasi. Tidak semua investasi itu untung. Tapi dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita sebutkan, 7 syarat tadi, itu adalah upaya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Seandainya pun, misalkan na'udzubillah di akhir terjadi kerugian, maka kerugian itu tidak dibebankan kepada Basnas atau lembaga amil zakat atau investornya. Kenapa? Karena sama halnya ketika misalkan nih, saya mau berzakat, di last minute, yang mau saya zakat itu misalkan uang atau misalkan emas ya, tiba-tiba misalkan emasnya hilang gitu, atau berkurang dari nisabnya, atau misalkan saya mau zakatnya padi, tiba-tiba pas mau zakat padinya ternyata rusak gitu, dimakan hama gitu. Nah yang seperti ini ketika dia halak, ketika dia rusak, atau ketika dia resikonya itu misalnya rugi, maka itu tidak menjadi tanggungan atau tidak menjadi tidak menjadi tanggungan, tidak ditanggung oleh investornya atau muzakinya, seperti itu. Jelas ya? Jelas ya pertanyaannya ya. Jadi kalau orang nanya siapa yang nanggung kerugiannya, ya sama-sama yang menanggung, bukan investornya, bukan Basnasnya yang harus menanggung, yang mengganti rugi. Kenapa? Karena ya artinya dia tidak sama halnya seperti tadi ketika kita mau orang yang muzaki mau bayar zakat tapi ternyata di last minute atau setelah dia mau bayar zakat ternyata barang yang mau dizakatkan itu nggak nyampe nisab atau rusak dan lain sebagainya, dan itu jadi tidak jadi doman, ya udah nggak jadi zakat gitu. Itu. Kemudian ada lagi pertanyaan lainnya? Ini Bu, ada Mas Rohman mau bertanya, sudah raise hand. Boleh, silakan. Oke, Mas Rohman, silakan Mas Rohman. Perkenalkan Bu, saya Rohman. Saya mau bertanya. Salam kenal kembali, Rohman. Ya Bu. Ini menarik banget ya kajian zakat dan investasi. Yang saya tanyakan sebenarnya simpel untuk yang profit. Profitnya itu hak profitnya itu diberikan ke siapa? Apakah itu dibagi hasilkan orang yang mengelola juga mendapatkan profit itu, atau profitnya sepenuhnya milik
milik apa namanya Mustahik. mustahik. Mm. Itu Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ibu tau gak sih, bahagia banget ketika kalian bertanya itu, pertanyaan kalian tuh betul-betul menunjukkan pertama kalian menyimak, kedua kalian paham gitu. Karena sejujurnya kayak ibu merasa ketika ibu pulang, ibu kayak kehilangan beberapa kosakata yang itu biasa kita pakai sehari-hari karena ibu jarang pakai di sana gitu. Jadi ibu semacam ada keraguan apakah apa yang ibu sampaikan ini sampai nggak sih maksudnya gitu ke kalian gitu. Tapi dengan pertanyaan kalian ini ibu bahagia, artinya kalian mengerti gitu, paham gitu. Nah sekarang kita bahas. Kalau tadi Mas Abdurrahman mempertanyakan profitnya kembali ke siapa, kalau dia dalam kategori yang pertama, kalau pihak pertama yang melakukan investasi atau mustahik, artinya seluruh keuntungan itu kembali kepada mustahik sendiri. Orang yang bersangkutan, orang yang mustahik langsung yang melakukan investor itu dia langsung yang menerima profitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang melakukan itu muzaki, misalkan nih, ternyata betul nih dia sudah dia anggap udah terlanjur nih menginvestasikan uang yang harusnya tadi dia zakati dan ternyata mendapatkan profit. Terus profitnya buat siapa gitu? Nah di sini ulama berikhtilaf. Ada sebagian ulama yang bilang ya itu profitnya semua untuk mustahik karena itu kan aslinya uang mustahik. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan ya bagi dong, bagi dua. Kenapa? Karena di situ ada unsur tadi dia yang mengelola, malik muzaki yang mengelola, maka dia dan dalam pengelolaan itu dia juga yang masih menanggung kerugian dan lain sebagainya, maka dia juga berhak mendapatkan keuntungan di sana, maka harus dibagi dan lain sebagainya. Itu ulama yang melihat menyelesaikan perselisihan antara seandainya nauzubillah terjadi sudah terlanjur menginvestasikan dari pihak muzaki. Nah sekarang kalau misalkan lembaga amil zakat yang melakukan investasi tersebut, kembalinya ke siapa? Tentu kembalinya kepada mustahik. Nanti ke mustahik yang mana itu dilihat lagi alokasinya mana yang paling menurut misalkan Basnas, misalkan dia melihat ternyata tahun ini nih porsi yang terbesar untuk kita alokasikan adalah porsi pendidikan karena Indonesia kita ingin mendukung proyeksi Indonesia menutupi kebodohan dan kemiskinan di Indonesia, maka kita alokasikan porsi terbesar kedua setelah setelah sosial dan masyarakat, kebutuhan sosial dan masyarakat adalah ke pendidikan. Atau misalkan nanti ternyata peta rancangan strategis Indonesia itu ke ekonomi, maka berarti porsi yang perlu dialokasikan dari profit tersebut misalkan ke perekonomian, misalkan permodalan, berikan modal kepada mustahik, memberikan pembimbingan bimbingan kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah hasilnya tetap nanti dikembalikan kepada mustahik. Toh ya nanti amil itu kan sudah dapat lembaga zakat itu kan dia posisinya sebagai amil ya, walaupun memang kalau di Basnas itu ada dua jenis ya, dua porsi pertama ada dua golongan pertama itu amil, golongan yang kedua itu adalah ASN dari Kementerian Kemenak yang mereka sifatnya sebagai kesekretariatan. Nah yang amil ini yang kesekretariatan ini gajinya dari pemerintah, kalau yang amil ini itu gajinya ya dari nisbahnya zakat tersebut, yaitu 12/5 ya. 12/5, tapi Basnas tuh nggak ngambil 12/5, dia cuma berapa ya? Kalau ibu nggak salah antara 9 sampai 10-an deh, nggak nyampe 12 gitu. Jadi dia masih nggak full diambilnya gitu. Artinya ketika sebuah lembaga menginvestasikan harta zakat, ketika dapat profit, secara tidak langsung dia juga mendapatkan bagian di sana. Karena profitnya untuk mustahik, dan mustahik diantaranya salah satu dari komponen mustahik adalah amilin. Jelas ya, Abdurrahman? Jelas nggak? Iya jelas Bu, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Mau boleh nanya sekali lagi Bu? Ya boleh. Ini terkait usul fikih ya Bu ya? Yes. Jadi, kan kita tahu salah satu hal yang tidak diperbolehkan itu salah satunya adalah menggabungkan dua akad gitu ya. Nah kaitannya dengan zakat. Zakat ini kan sebenarnya akad sosial. Nah ini kemudian dimasukkan ke dalam akad investasi. Nah orang itu akan kontra terhadap demikian. Maksudnya kok tidak sama seperti kaidah yang dimana kita nggak boleh menggabungkan kedua akad dalam satu transaksi. Nah cara kita untuk melakukan penjelasan kayak orang umum itu kayak gimana? Terima kasih. Oke. Sekarang
Kalau misalkan nih yang akden fi akden wahid itu ya, misalkan nih akad bayi itu kan akad jual beli ya. Di situ dicampurkan dengan akad qard, akad yang sifatnya sosial, yang tabaruk. Ini ya. Jadi yang kayak gini, jadi kayak yang dia jual beli karena dia misalkan unsur dari tabaruknya tuh hilang karena dia ada unsur pengen jual beli gitu. Jadi apa ya? Di situ nanti munculnya jadi riba dan lain sebagainya ya kan. Akden fi akden wahid itu akan memunculkan riba karena memang ketika kita melakukan sebuah akad tabaruk yang dalam hal ini misalkan pinjam meminjam, kemudian ada unsur di sana jual beli lagi, berarti manfaat yang diinginkan dari situ adalah manfaat bisnis gitu, sehingga itu menjadi komponen riba di sana. Nah, kalau dalam zakat ini gitu, kita coba lihat sekarang. Unsur di sini, unsur tijari, unsur bisnis dalam investasi zakat ini adalah tetap nanti ujungnya adalah sosial gitu. Jadi bukan semata-mata investasi yang memang orientasinya tuh materialistis oriented gitu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat sisi bisnisnya saja, tapi melihat kemaslahatan yang nanti muncul dari proses investasi tersebut. Makanya tadi yang seperti dijelaskan oleh Habibie di awal, investasi itu nggak melulu harus dalam bentuk uang, nggak melulu harus dalam bentuk saham, nggak melulu harus dalam bentuk profit yang sifatnya materi gitu. Tapi bisa dalam bentuk misalkan tadi pengajaran, pendidikan, modal pengetahuan untuk dia nanti bisa misalkan jadi tenaga ahli di bidang yang dia tekuni, misalkan dia nanti jadi guru dan ketika dia jadi guru dia mendapatkan profitnya, dan ketika dia misalnya jadi dokter dia bisa mendapatkan profitnya, ketika dia jadi bisnismen dia mendapatkan profitnya. Jadi tetap unsur akden fi akden wahidnya itu satu terpisah, akadnya terpisah ya. Satu tadi ketika seorang muzaki menyerahkan uangnya kepada Baznas itu berarti sudah satu akad selesai. Kemudian ketika Baznas melakukan investasi itu akad yang lainnya. Tapi di balik itu semua adalah tujuan tadi. Tujuannya adalah bukan semata-mata untuk materialistis oriented gitu. Jadi memang tujuannya untuk agar nanti manfaat yang dirasakan atau didapatkan oleh mustahik itu bisa lebih berasa, lebih tujuan atau cita-cita merubah mustahik menjadi muzakinya itu lebih diterawalnya tuh lebih enak gitu, lebih deket gitu, lebih mudah, lebih mungkin gitu. Dibanding kalau kita kasih uang, kasih makan habis, hari ini habis, besok habis, lusa habis, 1 tahun habis, dan itu akhirnya satu tidak mendidik, dua miskinnya jadi malas, fakirnya jadi malas, kemudian jadi jiwa konsumtifnya saja yang terasah gitu, sementara dia tidak produktif gitu, dan lain-lain. Mungkin itu bisa kali ya sedikit, dan semoga nggak puas, sehingga nanti habis ini kita diskusi lagi bisa japrian. Ya, gimana? Rahman, oke ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Terima kasih banyak Bu. Jadi intinya jangan melihat sesuatu tuh hanya dari akadnya aja gitu. Makanya di dalam Islam tuh al-umur bimaqasidiha gitu. Jadi nggak melulu hanya melihat al-lafzu wal mabadi, lafaz dan bangunan sebuah akad. Tapi kita melihat al-umur bimaqasidiha, maksudnya tuh apa gitu, tujuannya tuh apa. Nanti akan panjang sih nanti ini ngobrolnya kalau sudah ngomongin umur bimaqasidiha. Nanti akan ada akad namanya tawaruk, akan ada akad namanya bai'ul ina dan lain sebagainya. Kita akan mungkin semoga nanti Pak Kais akan lebih ini ya, kita akan ada seri-seri selanjutnya mungkin ya. Ya nggak Habibie? Oke, Apa? mungkin Capek nih sambil bakalan puasa terus. sambil ini. Ada lagi? Kasihan nih pada puasa ya, lemes ya. Ayo, siapa yang sudah bertanya tadi nanti bisa jawab Ibu ya. Ya pokoknya yang udah nanya tadi Ibu sudah nyiapin juga. Ada lagi? Oke, tadi Dimas Bu mau Ya, ada Dimas ya, ada Dimas, ada Nurfala, ada Habibie, ada Rahman. Ayo, siapa lagi? Bu, Izin bertanya, Bu. Ya, boleh bertanya, boleh sharing, boleh pengalaman, apa aja. Atau mau keluar dari topik ini juga selagi kita bisa belajar bareng-bareng, ahlan wa sahlan. Silakan. Iya, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Ya, dengan siapa? Kan sebagai penerima zakat atau tadi
ya benar masyarakat dan Basnas Bu ya. Itu dalam Basnas mengelola, misalkan dia menginvestasikan dana zakatnya. Apakah yang penerima atau muzakat itu Zaki? muzaki itu harus menyetujuinya dulu atau tidak Bu? Harus ada Yang menerima persetujuan atau dulu pemberi? yang menerima Bu? Yang menerima. Harus ada, ya kan itu Harus kan ada dananya. persetujuan. Iya Bu. Harus ada persetujuan itu nggak dari mustahik gitu ya? Iya Bu. Kalau kita dalam lembaga amil zakat itu, makanya ada laporan ya di Basnas itu. Coba bayangkan Basnas itu membuat kebijakan Ranstra itu per tahun, per 3 tahun, per setengah tahun. Itu di sana ada sekian persen nih yang bakal kita serap untuk didistribusikan langsung. Dan ada sekian persen nih yang harus kita tahan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan di awal tahun depan misalkan gitu. Nah yang seperti ini itu udah ada aturannya. Yang secara tidak langsung ketika saya sebagai muzaki memberikan zakat saya, mengamanahkan zakat saya kepada badan tersebut, artinya saya sudah setuju dengan aturan dan ketentuan yang Basnas lakukan. Artinya itu dengan artian lain itu adalah bentuk dari persetujuan seorang muzaki yang memberikan karena kan memang ada ya yang namanya zakat tuh nanti ada zakat muqayyad, zakat mutlak gitu ya. Nah kalau saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Basnas, saya sebagai seorang muzaki saya boleh mentakyid atau menggarisbawahi atau mensyaratkan misalkan saya nggak mau nih uang saya diinvestasikan, saya mau uang saya ini diberikan kepada mustahik ini. Nggak boleh diberikan kepada mu'alaf, nggak boleh diberikan kepada ini, saya maunya diberikan kepada ini. Nah yang seperti ini misalkan itu namanya zakat muqayyad. Nah yang seperti ini juga Basnas menerima gitu. Jadi nanti silahkan ketika memberikan zakat itu nanti silahkan masukkan komponen zakat kita mau di zakat muqayyad atau zakat mutlak. Kalau zakat mutlak ini sepenuhnya diberikan kebijakan kepada Basnas, yang itu artinya kita mengizinkan Basnas untuk melakukan apapun bentuk dari kebijakan, baik itu investasi, baik itu penyaluran dan lain sebagainya. Jelas nggak, Rif? Jelas nggak? Iya jelas. Terima kasih Bu. Termasuk juga investasi. Jadi kalau misalkan Basnas ternyata menginvestasikan, punya program investasi di situ, artinya muzaki sudah tahu di sana ada aturannya bahwa uang saya nanti misalkan saya nggak mau diinvestasiin, jadi silahkan melakukan zakat via zakat muqayyad seperti itu. Oke, Arif, well noted Arif, good, pertanyaan cakep. Yuk, siapa lagi? Udah selesai? Sampai berapa sih kita by the way? Hani boleh Hani? Ini ya yang anak murid ibu dan bertanya nanti mention ya ke ibu. Ibu mau kasih nilai tambahan banyak loh. Siap. Ya? Bu izin bertanya. Karena sekalian kan, ibu soalnya ngajarnya manajemen zakat, wakaf, kebijakan zakat, wakaf, dan ini tuh all in. Semua itu kita ngomongin kebijakan juga, kita ngomongin tentang manajemennya juga gitu. Silakan Hani. Mengenai pembayaran zakat melalui lembaga Bu. Karena kan Hani di naungan LMI Bu. Dari lembaga juga disuruh untuk mengajak di desa itu untuk membayar zakat ke lembaga. Tapi agak susah Bu. Nah, gimana Bu caranya biar cara meyakinkan ya? Ya Bu. Oke. Ini pertanyaannya menarik Hani. Menarik dan menantang. Karena ini menjadi tantangan seluruh lembaga amil zakat. Pertama adalah kita penting untuk ketika kita mau jual produk lah, anggap aja kita jual produk zakat lah gini ya ceritanya. Itu yang perlu pertama kali kita lakukan adalah edukasi, brainstorming, atau mendoktrin. Kita doktrin dulu mereka, jangan langsung suruh bayar. Doktrin dulu, zakat itu seperti ini, kewajibannya seperti ini, pengelolaannya seperti ini. Kalau kita mengelolanya salah, mendistribusikannya salah, dia jadi nggak sah. Walaupun kita sudah niat zakat, kita kasihnya ternyata nggak tepat orangnya, itu jadi nggak sah. Jadi percuma kita, nggak luntur kewajiban zakat dari kita, nggak jatuh kewajiban zakat dari kita. Maka artinya kita tidak sah. Artinya sepanjang hidup kita tidak bersih, sepanjang hidup kita tidak menunaikan kewajiban kita. Itu pertama. Yang perlu ditekankan adalah mendoktrin atau memberi pemahaman, mengedukasi masyarakat. Ketika mereka sudah
well educated, mereka sudah apa ya, terlalu ini ya bahasanya. Mereka sudah paham, mereka sudah pinter nih, sudah ngerti nih. Itu kita ngomong apa aja tuh enak. Kenapa kita harus memilih lembaga? Pertama, lembaga itu satu, dia punya sistem, dia punya manajemen, dia punya pengkajian terhadap siapa saja yang perlu diberi. Tidak semua mustahik itu kita ngelihatnya kayaknya dia pakai baju rombeng miskin itu ternyata dia berhak. Atau bahkan kalau misalkan dia berhak sekalipun tidak serta-merta diberikan dalam bentuk zakat konsumtif gitu. Seandainya kita membayarkan zakat kita kepada lembaga, lembaga bisa mengkaji dan melihat, oh zakat ini, oke kalau zakat fitrah anggaplah oke kita sifatnya konsumtif. Kalau zakat mal misalkan, oh ini bisa dialokasikan untuk pendidikan yang nantinya akan mencerdaskan anak bangsa, yang nantinya akan merubah dari mustahik kepada muzaki. Kemudian nanti lembaga juga itu akan memilah-milih sekian persen, misalkan untuk pendidikan, sekian persen untuk ekonomi. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh muzaki langsung kalau dia tidak punya pengetahuan yang jelas, tidak punya maklumat yang jelas. Kadang yang itu kedua. Ketiga, kadang dalam penghitungannya pun kalau kita melakukannya sendiri itu kadang tidak sesuai. Oke kalau kelebihan, kalau kurang. Artinya apa yang kita lakukan sia-sia, tidak menjatuhkan, menggugurkan kewajiban zakat kita. Ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat teredukasi dengan baik, well educated di situ. Nah, kecuali kalau misalkan Ustazah Hani nih yang mau melaksanakan zakatnya sendiri, dia udah tahu siapa yang pantas dia berikan, berapa persen harus dia salurkan, berapa dari harta dia yang harta apa saja yang harus dia keluarkan. Itu penting. Jadi pertama adalah mengedukasi. Tapi edukasi saja, pemahaman saja tidak cukup. Harus ada timbal baliknya. Edukasi ini dari pihak muzakinya. Dari pihak amilnya juga harus melakukan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Memberi kepercayaan. Trust. Ketika seseorang sudah percaya, jangankan cuma hartanya, jiwanya pun dikasih. Ya nggak sih? Ya kan? Coba kalian kalau udah percaya sama pacar kalian misalkan, percaya sama ibu kalian, jiwa raga mau kalian kasih, ya kan? Nah, begitu muzaki. Begitu juga dengan muzaki. Ini Habibie dari tadi senyum-senyum mencurigakan nih. Oke. Ya, itu ya. Jadi begitu juga dengan muzaki. Kita sudah percaya, udah trust dalam hatinya terhadap sebuah lembaga. Maka nggak heran kalau dulu zamannya masih, maaf ya, semoga nggak ada yang merekod ini dan menyebarluaskannya. Zaman masih sebelum ada Basnas, ketika zakat itu masih dihandle oleh Kementerian Agama, itu